Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ucapan yang pantas kita lanturkan pada subuh yang penuh barokah ini kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah kita masih dipergunakan oleh Allah untuk sama-sama menjalankan perintah yang sangat mulia, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita dengarkan sama-sama nasihat yang ke-27. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-maqalatus sabi'atu wal isruna, maqalah yang ke-27. Warwa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amarru minas sabri wa asyaddu min hatmi suyufi fis sabilillah wa la yatrukuha ahadun illa a'tahu Allah mislama yu'is syuhada. Tarkud dunia amaru minas sabri, meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada sabar. Kita tahu bahwa sabar itu hal yang sangat berat ketimbang orang bersyukur kepada Allah. Ketika orang itu mendapatkan uang, dikasih uang 10 juta, maka dia akan mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika dia kehilangan uang 10 juta, belum tentu dia itu bisa mengucapkan alhamdulillah. Padahal ya hilangnya itu ya semua ujian daripada Allah. Tapi antara syukur dengan sabar ini memang beratan sabar. Sehingga sabar ini pahalanya tanpa batas. Berat, sabar itu berat, tapi ada yang lebih berat lagi, yaitu meninggalkan dunia, maksudnya kesenangan dunia. Wa asyaddu min hatmi suyub, dan meninggalkan dunia itu lebih berat daripada mengayunkan atau mematahkan pedang fi sabilillah ketika berjuang di jalan Allah. Ya, kalau orang berjuang di jalan Allah itu taruhannya nyawa. Menghunuskan pedang itu nggak gampang. Kalau kita ini ya perang, ya dua kemungkinan, kalau nggak menang ya pasti mati. Tapi mengayunkan pedang ketika fisabilillah itu ada yang lebih berat lagi, yaitu meninggalkan dunia, yaitu kesenangan dunia. Wala yatrukuha ahadun, tidaklah meninggalkan dunia ahadun seseorang illa a'tahullahu mislama yu'ti syuhada, kecuali Allah akan memberikan kepadanya seperti yang Allah berikan kepada syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid, punya derajat yang sama. Kalau orang itu bisa meninggalkan kesenangan dunia, Allah berikan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Artinya meninggalkan kesenangan dunia ini enggak gampang, berat. Wa tarkuha qillatul akli, di antara untuk meninggalkan dunia qillatul akli, yaitu mengurangi makan.
wasabai dan mengurangi kenyang. Kira-kira kalau kita makan ini berhenti sebelum kenyang bisa nggak? Ya mudah diucapkan tapi berat untuk dipraktekkan. Santri itu ya dikasih satu nampan apa? Habis cukup. Kasih 2 nampan habis juga. 3 nampan. Nah pokoknya berapa nampan habis saja itu. Maka mengurangi makan ini tidaklah mudah. Ketika orang itu berhenti sebelum kenyang ini enggak gampang. Ini salah satu awal orang meninggalkan senangnya dunia adalah mengurangi makan, wasabai dan mengurangi kenyang. Di antara masa makan ini dikurangi. Ya termasuk kebiasaan umat akhir zaman ya. Makan itu enggak kehitung, 3 kali itu yang kelihatan. Makan nasi ya, sebelumnya nah lontong, terus gorengan, terus kupat tahu, apalagi pokoknya itu kalau walaupun makan bakso 3 mangkok, kalau belum makan nasi ya belum makan. Padahal 3 mangkok ya, tapi kalau belum makan nasi dibilang belum makan. Jadi masa makannya banyak banget, belum ngemilnya. Nah ini masa makan, waktu makan yang dia gunakan. Sebab kalau dia meninggalkan itu salah satu orang yang meninggalkan kesenangan dunia. Tapi ini berat ya, sangat berat. Memang mudah ya, teori ini gampang, tapi prakteknya berat. Pokoknya kalau kita ini lagi zikir, dihidangkan makanan, ya zikirnya nanti aja lah ditunda, makan dulu, betul nggak? Santri, ya makan ini ya sulit untuk meninggalkan. Maka ini termasuk latihan supaya orang itu tidak senang terhadap dunia adalah mengurangi makan dan mengurangi kenyang. Kemudian apalagi wagbugdus sanai minan nas, tidak suka mendapat pujian dari orang-orang. Ya tidak suka ya mendapat pujian dari orang-orang, karena di antara orang itu cinta dunia adalah suka dipuji, pengen ada pengakuan daripada orang. Kenapa? Fa innahu man ahabbas sana minan nas ahabbad dunya wa na'imaha. Karena sesungguhnya orang yang mencintai atau senang dipuji minan nas dari orang-orang, ahabbad dunya adalah termasuk cinta dunia, wa na'imaha dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang kalau sudah banyak dipuji, fannya banyak, followernya banyak, itu biasanya akhirnya dia selalu membeli pakaian tuh yang mahal-mahal, betul nggak? Pakaiannya tuh harganya jutaan, tasnya aja 1 miliar, bahkan sampai 5 miliar tasnya aja. Belum mobilnya, harganya 7 miliar. Ada yang lebih mahal lagi, berapa itu? Sampai 15 miliar. Hah? Sampai liar. Masya Allah. Orang itu kalau udah dipuji oleh orang-orang, ya akhirnya di dalam hatinya itu ada kecintaan terhadap dunia, sehingga kalau dia berpakaian yang harga murah tuh ya nggak level. Kan followernya udah banyak, yang ngefans sudah banyak, sehingga pakainya itu harganya sampai 10 juta. Bahkan ada pakaian yang harganya 100 juta. Itu untuk apa? Dipamer-pamerkan. Tasnya miliaran, mobilnya miliaran, bangun rumah ya miliaran. Ini awalnya dari apa? Pujian manusia. Maka fa innahu man ahabbas sana minan nas ahabbad dunya wa na'imaha. Maka sesungguhnya orang yang senang dipuji oleh orang-orang adalah cinta dunia dan kenikmatan dunia. Wa man sarhun naimu, barang siapa yang menginginkan nikmat surga, kullu naim, yaitu kenikmatan yang sempurna, fal yada' dunya, maka hendaknya dia meninggalkan dunia, wasana minan nas, dan pujian dari orang-orang.
Ini orang itu kalau ingin mendapatkan surga, mudah untuk beramal, mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka hendaknya dia tinggalkan dunia, artinya meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian meninggalkan pujian manusia. Ini teori ya, teori. Maka kita ini jangan mudah menyalahkan orang juga. Ya, kalau orang itu bersedekah supaya dipuji, ya lumayan ketimbang harta yang dia gunakan untuk maksiat. Orang bangun masjid walaupun pengennya dipuji memang berat. Orang bangun masjid betul-betul ikhlas, nggak senang dipuji memang berat. Ya, kemudian bantu orang fakir miskin sampai ratusan juta, puluhan juta supaya orang lain tidak tahu, itu berat. Mesti ya senang dipuji. Nah, kita tidak mudah menyalahkan mereka daripada atau ketimbang harta yang mereka gunakan untuk kemaksiatan. Ya paling tidak ya, walaupun bangun masjid supaya dapat pujian orang, ya kalau dia meninggalkan masjid itu masih ada manfaatnya, betul nggak? Ketimbang harta dia pakaikan untuk bermaksiat kepada Allah. Ini tertib diri kita kepada orang lain. Tapi untuk diri kita ya pribadi, usahakan jangan sampai kita ini bersedekah supaya dapat pujian orang. Ini teori, tapi praktek memang berat ya. Ya, paling berat itu yaitu supaya tidak mendapat pujian dari orang. Sedikit mah ada ya, ketika orang itu berbagi ya kepada orang-orang fakir miskin supaya ada pengakuan. Nah, sini kan orang baik ya, suka berbagi. Nah, ini termasuk cinta dunia, dan cinta dunia ini termasuk penyakit hati dan sumber daripada kesalahan ataupun dosa. Karena dosa yang paling besar, kata para alim ulama, bukan ulama hadis ya, itu bukan berzina ataupun membunuh, tapi dosa yang paling besar adalah cinta terhadap dunia. Di antara cinta kepada dunia adalah supaya ada pengakuan dari orang atau pujian dari orang. Ini bahaya. Maka inilah salah satu orang yang kelihatannya ibadah tapi justru dia jauh dari Allah dan setan malah dekat kepada dia, karena di dalam hatinya ada kecintaan terhadap dunia. Nah, ini memang prakteknya ini berat. Maka hadis yang kita dengar ini ya kita berusaha untuk mengamalkannya, insyaallah ya. Ya sedikit-sedikit awal kita ini mungkin nggak ikhlas, nggak apa-apa, terus aja bersedekah, nanti lama-lama jadi ikhlas. Orang awalnya ke masjid mungkin nggak ikhlas, ria, teruskan saja, lama-lama nanti jadi ikhlas. Jangan sampai nggak ke masjid khawatir nanti ria. Praktekkan dulu ke masjid, nanti setelah istiqomah ke masjid, insya Allah dengan sendirinya akan ikhlas. Seperti seorang preman yang ingin mendapatkan anaknya seorang kiai. Ya, karena kalau mau dapatkan anak seorang kiai itu ya kitanya harus soleh, betul nggak? Kalau kita preman ya nggak dapat. Tapi ini preman ini pura-pura rajin ibadah, pura-pura rajin ibadah. Dia datang ke masjid, belum adzan sudah datang, belum adzan lah sudah datang. Pakaiannya jubah, pakai surban, meyakinkan biar orang melihat kalau dia itu ulama. Padahal Fatihahnya nggak bisa, Fatihah nggak bisa. Maka setelah dia sholat 5 waktu berjamaah di masjid yang niatnya supaya dijadikan mantu oleh seorang kiai, selama 40 hari dia berubah. Yang tadinya niatnya supaya dijadikan mantu kiai, pura-pura jadi orang alim, akhirnya niatnya berubah menjadi ikhlas karena Allah. Jadi praktek dulu. Ya, orang itu bersedekah awalnya mungkin ria, tapi terus menerus lama-lama jadi ikhlas. Ke masjid juga gitu. Kelihatannya awalnya ya mungkin ya tidak ikhlas ataupun ria ataupun malu kalau nggak ke masjid, terus aja lama-lama nanti jadi ikhlas. Nah, ikhlas itu ya timbul setelah orang itu istiqomah. Insyaallah ya.
Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan surga, yaitu kenikmatan yang sempurna, fal yada' dunya, hendaklah meninggalkan kesenangan dunia, wa sana'a minan nas, dan pujian dari orang-orang. Insyaallah ya. Ini pujian dari orang-orang ini memang berat. Ya, tapi kita tetap istiqomah di antara untuk supaya kita ini terhindar dari penyakit-penyakit hati, yaitu di antaranya ya kita setiap habis sholat membaca apa? 3 qul. Qul huwallahu ahad 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Itu salah satu manfaat supaya orang itu terhindar dari penyakit ain, penyakit mata. Ya, orang itu kalau sudah dipuji maka kadang berubah. Jadi berubah. Maka salah satu penangkalnya adalah membaca surat 3 qul. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau kita istiqomah, insyaallah kita akan terjaga dari penyakit ain. Ya, mudah-mudahan ini kita niat untuk mengamalkannya insyaallah. Ya, walaupun memang berat ya, meninggalkan dunia itu, kesenangan dunia memang berat. Kata Nabi, lebih pahit daripada sabar. Kemudian lebih berat daripada mengayunkan pedang di jalan Allah. Tapi ya kalau kita bisa meninggalkan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan supaya tidak dipuji orang, tidak senang pujian orang, maka Allah akan berikan sebagaimana Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Derajat orang-orang yang mati syahid. Jadi derajat yang tinggi ini adalah orang yang mati syahid, asalkan dia bisa meninggalkan kesenangan dunia. Di antaranya tidak suka dipuji orang. Kemudian latihannya apa? Mengurangi makan. Kemudian mengurangi kenyang. Ini awal ya. Awal latihan pertama supaya orang menghindari kesenangan dunia adalah mengurangi makan. Jadi berhenti sebelum kenyang. Tapi ini berat, betul nggak? Betul, berat nggak nih santri? Berhenti sebelum kenyang ini. Nah, berat memang. Kecuali orang yang udah kena penyakit baru dipaksa untuk sedikit makan. Tapi orang kalau sudah enak makan, tanya aja tuh Pak Nanang tuh, suruh makan sedikit bisa nggak Pak Nanang? Susah ya, susah ya, apalagi untuk mengurangi kenyang, ini paling berat. Nah, kemudian wabugdun nas, wabugdus sana'i minan nas, kemudian tidak senang dipuji oleh orang-orang. Ini awal mula orang itu supaya tidak senang terhadap dunia, dalam arti meninggalkan dunia. Nah, kalau kita bisa meninggalkan dunia ini, kesenangan dunia, Allah akan berikan yaitu derajat orang-orang yang mati syahid. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita mampu untuk mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.